Adik-adik semua, ya. Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan bentuk pertidaksamaan bagaimana kalau X hadir di sebelah kanan. Langkahnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian persamaan, ya. Oke, berarti hilangkan kurung dulu seperti biasa. Kita distribusikan, berarti saya punya 2X dikurang 4 kecil sama dengan 3X dikurang 15, begitu ya. Nah, kemudian tidak ada pecahan, sudah sederhana, hilangkan variabel di kanan. Di sini ada 3X. Maka kita kurangkan 3X di kanan. Nah, ini pun sama, ya. Tambah minus 3X atau kurang 3X kan sama saja, begitu ya. Nah, 3X dikurang 3X akan habis, berarti kita punya di sini min 3X tambah 2X jadi minus X. Minus 4 kecil sama dengan 3X kurang 3X juga habis dengan sifat komutatif, berarti kita punya di sini minus 15. Lalu hilangkan konstanta dari sebelah kiri, maka kiri dengan kanan kita tambahkan 4, ya. Kita tambahkan 4. Tambahkan 4. Begitu, ya. Minus 4 tambah 4 jadi habis 0, berarti kita punya minus X. Kecil sama dengan minus 11. Gitu ya. Nah, kan ada minus, kita boleh bagi min 1, boleh. Atau kali min 1 seperti tadi. Nah, ini boleh begini. Sah-sah saja. Ya. Nah, tanda besar itu akan berubah menjadi, tanda kecil akan berubah menjadi tanda besar. Karena kita membagi dengan bilangan yang negatif. Sehingga kita punya solusi X besar sama dengan 11. Itulah himpunan penyelesaiannya, bisa ditulis. Untuk mengingatkan, X di mana X bilangan real dan X besar sama dengan 11. Nah, kalau kita uji dengan angka misalnya 12, ya. Kita uji 12, 2 kali 12 24. Ya, 24 dikurangi 4 20. Oke, kecil sama dengan kita masukkan 12 tadi, 12 dikurangi 5 7 kali 3 21. Nah, ini pernyataan yang benar. 20 kecil sama dengan 21. Oke. Nah, bagaimana dengan yang bentuk yang lebih ribet seperti ini? Langkahnya sama, ikuti saja langkah berikut ini. Berarti langkah pertama, hilangkan kurung. Bagus. Kita hilangkan kurung dengan sifat distribusi, ya. Walaupun sebenarnya kamu bisa, kalau sudah terbiasa, kamu bisa loncat-loncat langkah, begitu ya. Baik. Kita kalikan, berarti kita punya 9/5. 3/5 dikali 3. Ya, lalu kita kalikan lagi minus 6/5 X, begitu ya. Oke, kemudian kita punya 4/3, begitu. Kemudian sepertiga dikali X sepertiga X atau X/3, ya. Oke, kurung di ruas kiri sudah hilang, tandanya besar, 2X tambah 6. Oke, nah lalu kita hilangkan penyebutnya, ya. Penyebut atau hilangkan pecahannya dengan mengalihkan KPK penyebutnya. 5 dan 3 KPK-nya adalah 15, berarti semuanya kita kalikan 15. Nah, kalikan semua suku. Gitu. Ini kalikan 15 juga, lalu ini kalikan 15, ini pun sama dikalikan 15, jadi ini dianggap sudah didistribusi, ya. Dikalikan 15. 15 dibagi 5, 3 kali 9 27. 15 dibagi 5, 3 dikali 6, 18X. Lalu 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 4, 20. Ditambah 15 dibagi 3, 5 dikali X, 5X. Gitu ya. Besar dari 15 kali 2 adalah 30. X, 6 dikali 15 adalah 90. Begitu ya. Lalu langkah selanjutnya setelah kita hilangkan pecahan, sederhanakan dulu ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau ada suku sejenis, kamu jumlahkan dulu. Oke? Berarti di sini ada minus 18X ditambah 5X. Jadi berapa? Minus 13. Oke. Lalu ada 27 dengan 20. Jadi 47. Oke? Di sini besar. 30X, sebelah kanan sudah cukup sederhana.
Nah, oke, 30x tambah 90. Mantap ya. Oke, lanjutkan. Setelah kita sederhanakan, hilangkan variabel di kanan. Berarti di sini ada 30x suku variabelnya. Kita kurangkan 30x ya. Lalu kita kurangkan 30x di sini. Ya, minus 30x begitu ya. Minus 30x minus 30x. Minus 30x minus 13x maka menjadi minus 43x. Ditambah 47 lebih besar dari 30x kurang 30x-nya dah habis 90. Nah, kita kurangkan, hilangkan konstanta ya, dikurang 47 dikurang 47. Ya. Berarti kita punya minus 43x habis 47 kurang 47 90 dikurangi 47 hasilnya adalah 43. Ya, 43. Nah, kita tinggal bagi saja sekarang. Bagi ruas kiri dengan ruas kanan dengan minus 43. Ya, kita bagi dengan minus 43. Nah, apa yang terjadi dengan membagi dengan minus? Bagus ya, tanda berubah. Awalnya besar menjadi kecil. Ya. Sehingga kita punya jawabannya adalah X kurang dari minus 1. Ya, kurang dari minus 1. Maka itulah jawabannya. Kamu bisa tes, misalnya masukkan angka minus 2 ke persamaan ini. Ya, niscaya jawaban kamu akan benar. Kiri dengan kanan akan membentuk pernyataan yang benar. Oke, adik-adik semua, sekarang kita dihadapkan pada bentuk soal yang sedikit lain begitu, karena bentuknya dinyatakan dalam dua pertidaksamaan, dua tanda kecil, mirip yang ini, A kecil B kecil C begitu ya. Nah, ada dua macam. Pertama, bila ada variabel di sebelah kiri atau di tengah ya, di tengah, variabel cuma satu di tengah saja, atau bisa tidak di tengah atau di tiga-tiganya seperti ini. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalau yang ini relatif gampang. Langkahnya hampir sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Pertama adalah hilangkan kurung, tidak ada. Hilangkan pecahan juga tidak ada. Kemudian sederhanakan juga sudah sederhana, baik ruas kiri, tengah, atau kanan. Lalu hilangkan variabel di kanan, tidak ada. Nah, hilangkan konstanta berarti ya. Nah, yang konstanta yang dihilangkan bukan di kiri, tapi yang di tengah. Si 4. Karena kita ingin mencari solusi. Yang dimaksud dengan solusi adalah X-nya yang memenuhi ini itu ya. Himpunan penyelesaiannya apa? Ya, batasan X-nya berapa? Nah, oke, karena di sana ada 4, maka caranya begini. Ya, kita tambahkan semua ruas dengan min 4 supaya habis. Nah, begitu. Ya. Nah, berarti kita punya di sini minus 2. Ini jadi minus 3x lebih kecil dari minus 4 tambah 8 adalah 4. Begitu ya. Nah, lalu kita hilangkan koefisien. Koefisien dari x adalah min 3. Kita bagi dengan min 3. Kita bagi dengan min 3. Kita bagi dengan min 3. Nah, apa yang terjadi dengan pembagian min 3? Maka semua tanda pertidaksamaan akan berbalik. Awalnya kecil maka berubah menjadi besar karena kita membagi dengan bilangan negatif. Nah, kita punya berarti 2/3 lebih besar dari X lebih besar dari minus 4/3. Ya, nah ini bentuk seperti ini tidak familiar karena yang lebih familiar adalah dua tanda kecil. Maka tinggal dibalik saja cara membacanya dengan menggunakan sifat ya reflektif ya, tinggal dibalik saja. Berarti min 4/3 lebih kecil X lebih kecil dari 2/3. Coba kita tes misalnya, di sini negatif, di sini positif. Maka bilangan yang diantaranya gampangnya adalah 0. 0 ya, kita tes dengan 0. Kita masukkan ke sini. Min 3 kali 0, 0, maka kita punya pertidaksamaan 2 kecil 4 kecil 8. Dan ini adalah pernyataan yang benar ya. Oke, paham ya? Nah, itu kalau si variabelnya muncul hanya di tengah saja. Di tengah loh ya, di tengah. Ya. Nah, bagaimana kalau variabelnya tidak hanya muncul di tengah? Di kiri misalnya atau di sebelah
tengah dan kiri, tengah dan kanan, lalu tiga-tiganya seperti ini. Nah, maka kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, maka kita akan gunakan sifat. Sifatnya kita pakai yang ini. A kecil B kecil C itu awalnya A kecil B dan B kecil C. A kecil B dan B kecil C. Maka ini kita bagi menjadi dua pertidaksamaan. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, X kurang dari 2 kecil dari 2X plus 1. Kita selesaikan itu. Yang kedua, ya, berarti 2X plus 1. 2X plus 1 lebih kecil dari 3X min 4. Kedua-duanya berbentuk pertidaksamaan linier satu variabel dan sudah kita pelajari. Ya, oke. Berarti di sini ada 2X, kita kurangkan 2X ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, kita kurangkan 2X. Kita kurangkan 2X ya. Nah, berarti di sini tambah ya, tambah. Nah, berarti kita punya sebelah kiri jadi minus X kurang 2, kurang dari 2X-nya habis 1. Lalu kita hilangkan konstanta, kamu tambahkan 2, hilangkan konstanta dari sebelah kiri. Ya, berarti kita punya minus X kurang dari 3, gitu ya. Minus X kurang dari 3, tambahkan 2. Nah, kita bagi min 1. Kita bagi min 1. Apa yang terjadi dengan pembagian min 1? Tanda akan berbalik. Awalnya kecil jadi besar. Maka kita punya untuk solusi yang pertama dari sini X besar min 3. Ya. Maka agar ini berlaku harus X besar min 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dengan cara yang sama. Nah, ada teknik yang lain sebenarnya saya kakak ajarkan sedikit. Supaya tidak muncul negatif dari awal, kita gunakan sifat pembalikan. Ya, sifat yang mana? Yang ini, A kecil B, B besar A. Nah, ini nih, kan 3X lebih besar. Boleh aja saya balik begini. Tuh. Ya. Supaya nanti tidak muncul pembagian dengan negatif. Begitu ya. Nah, saya kurangkan 2X. Saya kurangkan di sini 2X. Begitu. Ya. Nah, 3X kurang 2X jadi X kurang 4 besar. 2X kurang 2X-nya habis. Tinggal 1. Lalu sebelah kiri dengan kanan kita tambahkan dengan angka. Hilangkan konstanta di kiri. Berarti tambahkan 4. Tambah 4. Tambah 4. Ya. Berarti kita punya di sini X-nya lebih besar dari 5. Ya. X-nya lebih besar daripada 5. Solusi yang kedua. Jadi agar 2X plus 1 kecil 3X min 4, X-nya harus besar 5. Oke. Nah, lalu bagaimana solusi dari sini? Apakah kita cantumkan dua-duanya? Ya tidak. Maksudnya begini. Untuk yang ini solusinya X besar min 3. Untuk yang ini X besar 5. Karena dua-duanya harus dipenuhi, maka nilai X pun harus memenuhi kedua-duanya. Maka dinamakan sebagai konsep irisan. Cara mengiriskan sebenarnya gampang. Perhatikan baik-baik adik-adik semua. Kita buat garis bilangan. Min 3. Nah, sekarang kakak bikin garis yang ke atas seperti tadi. Besar min 3 itu ke kanan. Ya. Ini kan. Besar 5. 5 itu ada di sebelah kanan min 3. Karena dia lebih besar. Ya. Besar 5. Berarti kamu ambil ini pun ke kanan. Nah, X yang memenuhi kedua-duanya adalah yang ini. Ya kan? 6 besar 5 besar min 3. 7 besar 5 besar min 3. Harus dua-duanya. Kalau saya ambil yang ini, dia besar min 3 tapi tidak besar 5. Begitu. Maka gampangnya adalah lihat mana yang daerah yang garis di atasnya paling banyak gitu loh. Berarti kita nyatakan solusinya adalah X besar 5. Kalau tidak percaya kita coba tes dengan angka 6. Misalnya yang paling dekat dengan 5. Kita masukkan 6. 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. Kurang dari. Kita masukkan 6. 2 kali 6 12 tambah 1. 13. Kita masukkan 6. 3 kali 6 18 dikurangi 4 14. Tuh. Ya, benar atau salah? Benar. Ya, pernyataan benar. Bisa kamu ambil 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke?
Bisa difahami ya? Nah, ini adalah bentuk solusi pertidaksamaan linier satu variabel bila dinyatakan dengan dua tanda kecil begini. Oke, bisa difahami? Nah, di video selanjutnya kita akan membahas apa? Soal aplikasi dari pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kerjakan kuisnya dan seperti biasa, tetap semangat.